A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa, hari ini Bapak akan menjelaskan makna agama. Beragama itu apa sih? Beragama Islam itu apa, gitu kan? Nah, Bapak ingin menjelaskan bahwa beragama itu adalah berakhlak mulia yang sempurna. Ingat ya, bahwa beragama itu adalah berakhlak mulia yang sempurna. Jadi kalau ingin kita beragama, bangunlah akhlak mulia pada diri masing-masing. Mari kita bahas selanjutnya. Agama atau adin dalam bahasa Arabnya, adin itu artinya al-khudu al-mutlak, yakni tunduk patuh secara mutlak. Sedangkan makna Islam adalah tunduk patuh secara mutlak pada Allah dengan cara tunduk patuh secara mutlak kepada Rasulullah. Nah, kenapa kita harus tunduk patuh pada Rasulullah? Karena Rasulullah itu utusan Allah. Rasulullah itu wakil Allah di bumi, wakil Tuhan di bumi, khalifahnya. Nah, kan kita tidak berjumpa dengan Allah kita. Yang berjumpa dengan Allah itu adalah Rasulullah. Nah, jadi kita jadikan Rasul sebagai guru, satu-satunya guru utama. Guru Islam yang utama itu adalah Rasulullah, bukan selain Rasul. Selain Rasul itu hanya penyambung lidah Rasul saja, kalau memang sesuai dengan Rasul. Gitu. Islam itu apa sih? Islam itu secara lugawi, secara bahasa, berasal dari kata aslama, salama atau salima, dan salamatan. Salama. Apa itu aslama? Aslama itu artinya berserah diri atau tunduk patuh. Jadi beragama Islam itu harus berserah diri dan tunduk patuh. yakni berserah diri atau tunduk patuh kepada Allah dengan cara tunduk patuh kepada Rasulullah. Yang kedua, salama atau salima, artinya tentram, damai. Nah, jadi ciri orang beragama Islam itu, ciri orang beragama Islam yang benar-benar Islamnya, tentram, hatinya tentram, tenang, gitu kan, damai, tidak gelisah, tidak ribut, tentram, hatinya tentram. Nah, hatinya tentram, damai. Jadi orang Islam itu seharusnya ya, karena beriman dan bertakdir, maka ketika diuji dengan yang susah pun tentram juga. Dibuat sakit, tentram, tenang, damai. Dibuat sehat, tentram, damai. Banyak uang, tentram, damai. Tidak punya uang, tentram, damai. Nah, itu orang Islam ya. Yang ketiga, salamatan. Itu artinya selamat. Nah, jadi orang Islam itu harus mencari keselamatan. Selamat dunia akhirat. Jadi kalau urusan dunia itu urusan dunia yang diridhoi oleh Allah agar sampai ke akhirat dengan selamat. Nah, itu arti Islam ya. Nah, jadi intinya apa intinya Islam itu? Islam itu adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam. Nah, jadi Nabi Muhammad itu punya guru ya, gurunya itu malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril itu gurunya Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyampaikan agama itu kepada umatnya, yaitu sahabatnya, muridnya. Dengan cara apa? Dengan cara pengajaran, bimbingan, nasihat, dan teladan. Nah, jadi ingat ya, ada teladan Rasulullah, ya, teladan Nabi. Jadi beragama Islam itu apa? Beragama Islam adalah mentaati Allah dengan cara mentaati Rasulullah. Siapa Rasulullah itu? Rasulullah itu adalah Nabi Muhammad. Nah, karena Nabi Muhammad itu kan tugasnya sampai hari kiamat. Tapi kan Nabi Muhammad badannya sudah meninggal dunia.
Jadi sebetulnya ya Nabi Muhammad itu punya pelanjut sebetulnya pelanjutnya itu yang ngerti ilmu Nabi, ngerti ilmu Islam yang sempurna. Ada pelanjutnya itu yang dikenal dalam Al-Quran itu ulil amri minkum. Jadi ulil amri itu yang Bapak pahami bukan pemimpin negara, bukan ya. Ulil amri itu orang yang menguasai ilmu agama yang sempurna seperti Nabi, persis Nabi. Sehingga wajib ditaati ulil amri itu. Atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Siapa ulil amri itu? Ulil amri itu serta khulafaur rasyidin al-mahdiyyin, yaitu para wakil Nabi yang mendapat petunjuk dan memberikan petunjuk kepada umat. Nah, jadi nggak sembarang orang gitu kan. Atau ulama pewaris Nabi. Jadi bukan sekedar ulama ya, bukan hanya ulama itu banyak ya. Nah, tapi ini maksudnya ulama pewaris Nabi itu ulama yang sempurna ilmunya. Ilmunya sempurna, akhlaknya sempurna, pribadinya sempurna, persis Nabi lah gitu kan. Itu yang seharusnya. Ya ini seharusnya ya kalau kita ingin dapat bimbingan agama yang sempurna. Ya Bapak ini Bapak jauh, Bapak itu bukan ulama pewaris Nabi ya. Makanya Bapak menyampaikan saja kita suatu saat nanti kita mudah-mudahan bisa dipertemukan dengan ulama pewaris Nabi yang ciri-cirinya persis Nabi. Akhlaknya mulia, pemaaf luar biasa gitu kan. Pemaaf luar biasa gitu kan, rendah hati, peduli luar biasa, menghilangkan beban-beban manusia, pedulinya luar biasa gitu kan. Ini ibadahnya sempurna, akhlaknya sempurna, serba sempurna lah gitu kan. Nah, ini apa? Itu ulama pewaris Nabi ya. Jadi dari sekian banyak ulama, mungkin ulama pewaris Nabi-nya hanya berapa orang saja gitu kan. Jadi ulama pewaris Nabi bukan yang jago ceramah, bukan ya, bukan yang jago ceramah, bukan yang pintar ngajar sehingga Bapak, bukan gitu ya. Ulama pewaris Nabi itu ilmunya ilmu Nabi. Al-Quran dikuasai 100% gitu kan. Oke ya, kita lanjutkan lagi ya. Nah, jadi Bapak ingin menegaskan bahwa akhlak itu sebagai misi Nabi. Yang tidak lain misi Islam. Nabi Muhammad menegaskan misi kenabiannya, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak mulia. Nah, jadi ingat ya, kata kunci untuk beragama Islam itu berakhlak mulia. Nah, jadi gimana itu? Jadi kita akhlak mulia yang dibangun di atas keimanan. Imannya kokoh, ibadahnya sungguh-sungguh, sehingga akhlaknya sempurna. Akhlaknya mulia sempurna. Jadi iman itu harus melahirkan akhlak mulia. Jadi bohong orang mengaku beriman tapi akhlaknya buruk. Senang marah-marah, senang hoak, senang mencaci maki, merendahkan orang lain, menyakiti hati orang lain. Nah, itu tidak beriman hakikatnya. Ibadah, rajin ibadah, sia-sia ibadah juga kalau akhlaknya biasa-biasa, lebih-lebih buruk ibadah akhlaknya gitu kan. Jadi orang yang ibadah beneran itu, yang beneran ya, akan melahirkan akhlak mulia. Sholat saja kan mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau sholatnya benar, niatnya benar gitu kan. Nah, jadi bagaimana akhlak mulia itu? Nah, jadi inti Islam itu sebetulnya Islam itu intinya berpribadi mulia. Berkepribadian mulia. Nah, jadi kalau kita belajar agama, sebetulnya kita belajar bagaimana membangun diri sendiri agar memiliki pribadi yang mulia, akhlaknya mulia. Ya syukur-syukur kita bisa membangun orang lain juga ya, orang lain itu terutama keluarga ya, keluarga yang dekat lah ya, keluarga yang dekat terutama ya. Nah, jadi intinya itu Islam itu berkepribadian mulia. Nah, apa pribadi mulia itu? Nah, sebetulnya kalau diringkas, pribadi mulia itu ada dua. Kalau diringkas ya, apa yang harus kita lakukan? Pertama, memiliki jiwa al-fakir. Al-fakir itu memiliki jiwa yang sangat butuh dengan Allah. Butuh sekali, butuh. Butuh pertolongan Allah, butuh ampunan Allah, butuh kasih sayang Allah. Gitu kan. Nah, sehingga orangnya itu kalau yang memiliki jiwa al-fakir adalah rendah hati, tidak sombong.
Nah, jadi kita harus belajar rendah hati, belajar tidak ada sombong sedikit pun, tidak merasa hebat, tidak merasa pintar, tidak merasa kaya, tidak merasa jagoan, tidak tersinggungan. Itu tersinggungan ciri-ciri sombong ya, tersinggung itu ya. Tidak gila hormat, gitu, ingin hormati gitu kan. Para nabi kan sering direndahkan ya, nabi itu direndahkan, tapi kan tenang gitu kan, tidak melawan, tidak ya, diludahi juga tidak melawan nabi itu. Nah, karena jiwanya al-fakir, sangat butuh dengan Tuhan. Nah, ini ayat Qur'annya. Ya ayuhanas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kalian al-fakir. Al-fakir itu sangat berkehendak kepada Allah. Dan Allah yang maha kaya lagi maha terpuji. Nah, yang kedua, pribadi mulia itu memiliki kepedulian yang tinggi. Memiliki kepedulian yang sangat tinggi. Tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Ya. Jadi kalau ciri orang beragama Islam itu sangat peduli ya. Ya, peduli kepada orang yang dekat dulu ya. Kepada keluarga. Jadi kalau anak peduli ke kakaknya, ke adiknya, ke ayahnya, ke ibunya, ke pamannya, ke uaknya, ke saudara sepupu, nah melebar ya, sampai ke seluruh manusia gitu kan. Tapi yang utama kan kepada orang dekat dulu ya, kepada sahabat dekat, karib kerabat gitu kan. Nah di sini ya ada ayat Quran coba tentang ini ya, tentang memelihara jiwa manusia dan membunuhnya. Ini dalam Al-Quran surah Al-Maidah. Oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, ya jadi kalau yang membunuh karena orang itu jahat ya, biasanya hakim ya, keputusan hakim, keputusan pengadilan itu boleh kan. Tapi membunuh tidak punya alasan. Alasannya alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Maka ia sama dengan membunuh seluruh manusia. Nah, jadi kejahatan ya, kejahatan itu apa? Membunuh manusia. Menyakiti hati seorang manusia sama dengan menyakiti, nah gitu kan. Menyakiti hati. Jadi jangan saya menyakiti, jangan merendahkan gitu kan. Jangan sekali-kali yang buruk-buruk janganlah, hindari gitu kan. Jangan menyinggung gitu kan, jangan ini. Minta maaf segera kalau kita salah, kalau hilaf. Nah, kemudian dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan seluruh manusia. Nah, jadi kalau kita berbuat mulia ya, menghormati orang lain, berbuat baik ke orang lain, berbuat baik kepada seseorang, maka seakan-akan ia berbuat baik kepada seluruh manusia. Nah, itu ya. Jadi inti pribadi mulia itu ada dua ya, memiliki jiwa al-fakir dan kepedulian yang sangat tinggi. Nah, jadi kalau ini apa? Kalau kita ya, kalau Anda Bapak gitu kan, ini Bapak juga harus latihan ya. Bapak harus melatih supaya jiwa al-fakir, rendah hati, tidak ada sombong sedikit pun, dan memiliki kepedulian yang tinggi, tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Nah, maka oleh Allah nanti akan dimampukan, ya dimampukan memiliki iman yang benar. Imannya benar, bukan iman salah. Bukan iman yang salah. Karena banyak orang yang mengaku beriman, tapi di sisi Allah tidak beriman. Banyak gitu. Nah, yang kedua, kita akan dimampukan oleh Allah beribadah yang benar dan ikhlas. Ibadahnya benar ikhlas tanpa ada pamrih dunia atau pamrih akhirat. Nanti Bapak akan jelaskan lebih lanjut ya. Yang ketiga, ia akan berbakti kepada orang tua, baik terhadap saudara dan sesama, tidak menyakitinya. Nah, jadi kata kunci tidak menyakiti hati. Berbuat baik, tidak menyakiti hati manusia. Jadi yang menyakiti itu jangan sekali-kali gitu kan, menyakiti hati orang. Aduh, dosanya besar sekali. Dosa yang besar sekali itu, menyakiti hati itu. Dan yang keempat, maka ia akan hidup rukun. Hidup rukun, damai, toleran terhadap orang yang berbeda, beda ras, beda etnis, beda agama, beda mazhab, beda keyakinan. Akan rukun dan toleran.
tidak menghinanya, tidak akan menghina agama lain, tidak akan menghina mazhab lain, tidak akan menghina keyakinan lain, tidak akan menghina etnis lain, tidak akan. Nah, Bapak kira untuk pertemuan sekarang sampai di sini saja ya. Anda cermati lagi, mohon diperhatikan, disimak dengan baik-baik. Mudah-mudahan Anda, Bapak, gitu kan, betul-betul dapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sekian saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.